Jangan sampai gitu ya, semangat anak muda itu selalu dianggap dengan prinsip feodal yang anak muda tuh nggak seakan-akan nggak ngerti, nggak punya pengalaman umur yang lebih banyak, seakan-akan lebih bodoh gitu. Kami menjadi profesional complainers karena kami merasa kami cuma bisa komplain. Kami tidak pernah diberikan ruang transparan, kami tidak pernah didengar, kami dianggap sekedar pengganggu, kami dianggap oleh Purbaya sebagai sebagian kecil masyarakat Indonesia yang tidak suka dan lain sebagainya gitu. Jadi wajar dong orang menjadi profesional complainers gitu. Umar bin Khattab, kalau saya bingung kondisi seperti ini, saya tidak bisa menjawabnya. Saya panggil semua penasihat, nggak bisa jawab. Saya panggil anak muda, karena cuma anak muda yang bisa menjawab. Dar, kembali lagi ke jam 3 pagi di episode akhir bulan Oktober ini. Gitu, kita baru saja memperingati Hari Sumpah Pemuda yang selalu dikenang, selalu dibahas dari 1928. Yang selalu diklaim oleh orang-orang tua yang ngakunya muda, dan yang selalu jadi ajang kumpul-kumpul aktivis-aktivis yang merasa muda lah gitu. Tapi sebelum kita ngobrol serius nih, gue pengen nanya dulu deh, apa sih arti Sumpah Pemuda menurut lu berdua? Anjay. Dia dulu pemuda banget, Pak. Boleh. Oh iya, karena gue paling muda di sini gitu. Iya lagi, Afik paling tua ya. Ya. Arti apa tadi? Pemuda. Arti Sumpah Pemuda itu apa sih? Oh, Kita back historis dulu. menurut gua kayak Sumpah Pemuda tuh historical moment aja sih. Jadi kayak momen sejarah aja. Jadi kalau untuk melebih-lebihkan Sumpah Pemuda jadi momentum yang sangat sakral harus diingat terus-menerus juga enggak. Karena kan harusnya esensi itu melebihi eksistensi gitu kan. Nah, jadi eksistensi tanggalnya itu nomor sekian, esensinya ya ada pemuda yang bergerak di zamannya. Gua sih memaknai Sumpah Pemuda kayak gitu aja. Jadi ini mungkin momentum awal para pemuda Indonesia atau cikal bakal Indonesia itu jadi punya kesadaran untuk ngomongin keresahan zamannya gitu aja. Kalau lu Fik sebagai orang yang udah gak terlalu muda lagi. Gue masih muda. Ya kalau gue ya ingatan kolektif aja sih. Maksudnya ya karena gini, Sumpah Pemuda itu kan momen berharga yang membedakan. Jadi kan itu disebut sebagai kebangkitan awal ya. Kebangkitan awal karena itu momen pertama kali kita mendeklarasikan satu bangsa, satu negara gitu. Dan itu tanda bahwa negara kita tidak hanya diberikan itu, tapi juga diperebutkan, diberikan narasi, karena banyak banget sejarah-sejarah lain ya. Kalau misalnya kita berkaca kepada sejarah Palestina misalnya pas deklarasi Balfour itu karena tidak punya narasi waktu itu, akhirnya dia tidak punya gairah untuk mendeklarasikan dirinya as a nation gitu, sebangsa. Jadi kita juga harus sangat bersyukur dengan keberuntungan yang luar biasa. Deklarasi Sumpah Pemuda itu memberi kita semacam kolektif consciousness ya, semacam kesadaran bersama untuk melawan satu imperialisme waktu itu ya. Dan menurut gue ya itu jadi ingatan yang sama-sama kita bisa petik. Dan itu patahan-patahan generasi terjadi terus-menerus. Nah tapi kan berarti gue coba tengok, berarti ini adalah sebuah ajang seremonial lah ya untuk mengingat sejarah gitu. Karena gue penasaran nih, menurut lu kenapa gue bilang seremonial? Karena menurut gue hari ini lihat dari Instastory lah gitu loh, yang ngingetin Hari Sumpah Pemuda itu cuma orang-orang yang ada di ruang-ruang politik, ruang-ruang aktivis. Tapi teman-teman gue yang kerja di korporat, wirausaha itu udah sorry to say fuck up gitu sama bodo amat lah sama apalagi para pemuda culture gitu. Iya, maksud gue Sumpah Pemuda udah nggak culture banget. Menanyakan juga gitu relevansi Sumpah Pemuda itu maksudnya sekedar hanya hari peringatan bagi segelintir pemuda gitu. Apa gimana? Atau menurut tuh orang-orang anak muda sekarang tuh masih punya kesadaran nggak sih, atau masih dalam pola cita-cita yang sama nggak sih ketika Sumpah Pemuda itu dibentuk ya? Apalagi udah mau 100 tahun Sumpah Pemuda nih. Gue? Iya boleh. Jadi sebenarnya kalau gue ya, gue sih selalu melihat bahwa Sumpah Pemuda itu kan juga patahan sejarah ya, patahan generasi ya. Jadi generasi waktu itu yang sedang diinjuksi oleh kebebasan berpikir dari Belanda ya. Dia mengenyam pendidikan Yunani, filosofi, berpikir hukum, berpikir tentang keadilan dan lain-lain. Tiba-tiba merasa
kondisi ini kok nggak seideal dengan apa yang dia pelajari gitu kan. Tidak demokratis, tidak menciptakan hak yang sama dengan kulit putih terutama kan, sehingga mereka melakukan semacam revolusi, perlawanan atau pendeklarasian diri sebagai nation, sebagai bangsa gitu. Kalau kita lacak sebenarnya Sumpah Pemuda dari tahun ke tahun atau hampir setiap semacam trendy di setiap generasi itu sebenarnya itu kelihatan bahwa hampir semuanya itu adalah ketidakpuasan pemudanya terhadap generasi sebelumnya gitu. Oke, ada ketidaksukaan gitu ya? Ya, ada ketidaksukaan. Nah, yang membedakan kalau gue benar juga sih sebenarnya kita rupanya orang-orang hari ini udah nggak begitu peduli gitu kan. Cuma ini ada sangkut pautnya ya. Kalau Thomas Jefferson itu kan deklarasi Independence, Declaration of Independence. Itu kan live, liberty, and pursue of happiness kan. Jadi puncak kemanusiaan itu kan sebenarnya kebebasan dan bagaimana caranya mencapai kebahagiaan itu kan. Puncak manusia itu adalah mencapai apa yang disebut dengan rasionalitas atau semacam kemandirian diri gitu. Nah, generasi-generasi sebelumnya yang terlalu terjebak sama emosi kebangsaan itu seperti generasi ini seperti tidak puas lagi gitu. Jadi ini kayak shifting generasi yang dulu itu berangkat dari semacam kesadaran emosi kebangsaan kepada kesadaran rasionalitas gitu. Jadi orang ya kesadarannya udah bukan emosi kebangsaan lagi, tapi ya semangat untuk bahagia, bebas berpikir, bebas berpendapat gitu. Oke, kalau lu gimana, Mel? Apa nih tadi pertanyaannya apa deh? Gue agak lupa juga. Ini, lu melihat kondisi hari ini nih masih punya nggak sih semangat? Sumpah Pemuda itu masih ada nggak sih gitu ya? Cita-cita awal itu masih ada apa? Gue nggak semangat nih. Pertanyaan lu aja kurang semangat. Agak flu dikit nggak apa-apa. Ini buat yang belum tahu kita lagi sakit. Kita semua lagi sakit. Tapi kita demi menghibur penonton. Bukan. Kita ini mau refleksi. Oke. Sekalian lah, ini sama next pertanyaan sambil dari Afik gitu. Kalau misalkan Mel, 100 tahun Sumpah Pemuda 2028 atau 2045 lah gitu kan. Kita Indonesia emas gitu kan 2045. Dulu Sumpah Pemuda punya bahasan bahwa ada ikrarnya satu nusa, satu bangsa, satu bahasa gitu kan. Nah, kalau tadi ada patahan, ada shifting zaman, ada ya sekarang eranya sudah berubah, disrupsi dan lain sebagainya. Kira-kira menurut lu apa sih yang akan diiklarkan? Apa yang akan menjadi spirit perjuangan atau reformasi kembali gitu dari prinsip Sumpah Pemuda itu? Sebenarnya yang paling penting dari Sumpah Pemuda itu bukan sekedar persatuan dan kesatuan tapi kepercayaan pada generasi muda untuk kemudian menyuarakan keresahan zamannya yang dia rasa paling relevan sama kebutuhannya. Jadi kalau kita refleksi ke Sumpah Pemuda itu Pak, tahun 1928, bahkan Bung Karno itu nggak ikut Sumpah Pemuda. Karena Bung Karno merasa dia terlalu tua. Umurnya 27 tahun, Pak. Tapi dia merasa dia terlalu tua untuk ikut Sumpah Pemuda tahun 1928. Karena yang ikut itu ada yang umurnya 17, 18, 19, 20 gitu. Dan bahkan mereka-mereka yang ikut ini dianggap sama Bung Karno, mereka lebih relevan untuk mendiskusikan kebutuhan zamannya. Nah, jadi Sumpah Pemuda itu kan momentum memberikan kepercayaan bagi generasi muda untuk mencari solusi dari keresahan zaman kan. Kalau dulu sebenarnya permasalahannya adalah penjajahan, karena dianggap penjajahan adalah pintu gerbang dari ketidakadilan, pintu gerbang dari kemiskinan, pintu gerbang dari penindasan, ketidaksejahteraan gitu kan. Jadi penjajahan itu harus dicarikan solusi agar kita bisa mencapai keadilan, kesejahteraan, kemakmuran gitu. Dan solusinya adalah persatuan kesatuan, karena tanpa rasa persatuan kesatuan kita sulit untuk memberantas kolonialisme, imperialisme, penjajahan, penindasan itu. Nah, kalau kita refleksi hari ini, harusnya kepercayaan pada generasi muda itu diberikan agar generasi muda itu bisa mencari solusi dari kemudian permasalahan-permasalahan yang hadir di masyarakat. Oh, dulu permasalahannya itu penjajahan, kolonialisme, penindasan. Hari ini rasa-rasanya permasalahannya pengangguran, permasalahannya kemiskinan, permasalahannya krisis lingkungan hidup. Permasalahannya adalah soal hak asasi manusia yang tidak begitu diterapkan dengan baik. Permasalahannya adalah reformasi sektor keamanan. Permasalahannya adalah pertanian, pangan, kelautan. Permasalahannya adalah banyak sekali gitu. Dan semuanya muaranya adalah pada kebijakan-kebijakan politik gitu. Jadi harusnya ikrar generasi muda hari ini tentang Sumpah Pemudanya adalah bersumpah agar mereka mau ikut terlibat di dalam proses politik dan pemerintahan.
Gitu. Selalu masuk ke dia. Kalau masuk barang itu, Bang. Iya, jadi kalau dulu Tapi nggak salah, tapi iya, betul. Jadi kalau dulu permasalahan utamanya adalah penjajahan, sehingga membutuhkan ikrar bersama generasi muda untuk bersama berjanji bersatu, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Hari ini problem utama kita mungkin bukan sekedar persatuan lagi, tapi keterlibatan, tapi peran aktif gitu kan, keberperanan, transparansi gitu. Jadi itu yang hari ini harus ditekankan gitu. Jadi percuma ngomong soal keberpihakan pada generasi muda, memperingati Sumpah Pemuda, bikin upacara Sumpah Pemuda, mengucapkan selamat Sumpah Pemuda pakai gaya paling pemuda gitu di organisasi pemerintahan manapun gitu. Kalau tidak pernah memberikan ruang bagi generasi muda untuk bersuara tentang keresahan zamannya, tidak pernah memberikan ruang bagi generasi muda untuk vokal tentang kebutuhan zamannya, dan tidak pernah memberikan ruang bagi generasi muda untuk menggagas kebijakan yang paling diperlukan untuk mewujudkan masa depan yang baik versi anak-anak muda gitu. Gila. Emang masuk barang ini kan. Tapi menarik kan itu, kalau Bung Karno 27 tahun aja nggak mau ikut Sumpah Pemuda karena Udah gabung partai kali dia jadi. Nggak mau ikut. Kalau sekarang umur 45 aja masih ikut Sumpah Pemuda. Nah, Oh iya. kenapa bisa itu? Jadi ketua ini, ketua ormas. pemuda. Ya tapi gini, gue sepakat sih karena Mungkin ketua KNPI aja udah punya anak pemuda juga mungkin. Iya, tapi kayaknya emang semua orang sama jiwanya muda kan. iya, Tetap pemuda. yang muda kan jiwa, tua Iya. itu kan pilih ini pasti kan. Iya. Nah tapi tadi masalah keterlibatan anak muda, menurut gua hari ini Gen Z itu aktif loh terlibat, tapi di ruang-ruang sekarang dia lebih memilih untuknya di social space gitu, di apa namanya, di sosial media gitu. Kita lihatlah banyak viral apa namanya, no viral no justice atau kebijakan yang berubah karena viral policy gitu kan. Banyak aspek-aspek yang terjadi gara-gara keterlibatan anak muda sebenarnya di sosial media. Tapi gua nggak merasa akhirnya apa ya, mungkin karena sifat Gen Z yang katanya individualis ya, akhirnya tidak jadi satu kekuatan utuh yang bisa mengkooptasi zaman mungkin gitu. Akhirnya ya diisi orang-orang yang tends to corrupt dan lain sebagainya lah gitu. Sekarang kita masuknya ke pembahasan lain deh. Oke. agak loncat. Oke, bridging lu gak canggih. Iya, agak loncat. Karena tadi gua mau bahas Sumpah Pemuda, mas ormas pemuda dulu nih harusnya. Kebalik gua. Oh ya udah. Iya. Ormas pemuda. Nggak usah sesuai teks Pak, lanjut aja. Ormas pemuda nih. Kita hari ini ormas pemuda nih. Menurut lu masih ada nggak sih, atau nih to be fair aja ya, semua anak yang aktif di organisasi mahasiswa atau kepemudaan itu pasti beresnya bikin organisasi kepemudaan, entah Forum itu anomali. forum anomali gitu kan, atau ya forum-forum apalah itu kan. Nah tapi banyak yang akhirnya nggak bertahan lama lah umur ya, paling setahun paling lama itu. Nah sementara banyak juga organisasi pemuda gitu kan yang sudah eksis dari zaman kapan tahu gitu ya, yang let's say tadi kayak KNPI atau beberapa ormas kepemudaan lainnya, hari ini nggak pernah ada satu gerakan apapun yang benar-benar berpihak pada pemuda gitu. Justru kebanyakan cari proyek, cari jabatan atau kepentingan-kepentingan lainnya. Nah menurut lu pada nih, sebenarnya apa sih kalau bisa kita reformulasi lagi? Organisasi pemuda hari ini penting apa enggak? Kalaupun penting, apa yang sebenarnya harus dilakuin? Gitu, agar nggak cuman claiming pemuda, claiming punya massa banyak, claiming bisa demo pemerintahan, apa yang harusnya dibentuk dan digagas gitu oleh organisasi-organisasi pemuda? Ya kalau gini ya, itu premis utama yang gua katakan tadi. Perbedaan mendasar generasi baru ini ya, yang sering gue sebut sebagai native demokrasi. Kenapa dia native demokrasi? Karena dia nggak pernah melalui satu fase yang tidak menghadirkan kebebasan. Ini generasi kan bangun pagi udah tiba-tiba udah ada kebebasan, udah demokrasi, ngomong seadanya, sehingga tradisi dan mentalitas itu berubah dengan sendirinya gitu. Dulu orang dipersatukan oleh semacam semangat komunal solidarity gitu. Sekarang orang bergabung atau anak zaman sekarang udah disatukan oleh society rationality aja gitu. Orang kalau menganggap itu rasional dan argumentatif dan itu sesuai dengan semangat zamannya, dia bersuara dengan sendirinya. Gue tuh suka banget waktu Soekarno pidato di PBB itu kan, waktu Belanda masih cawe-cawe di Irian Jaya itu dia bilang suruh Belanda kabur dari Irian Jaya, jangan sampai sejarah menggilasnya gitu kan.
karena sejarah niscaya akan menggilas orang yang tidak tunduk pada sejarah. Jadi kira-kira Soekarno bilang bahwa sejarah itu semacam punya caranya untuk menghindarkan orang-orang yang tidak relevan gitu. Nah, yang mau gue katakan adalah ya generasi hari ini atau organisasi kepemudaan hari ini shiftingnya harus betul-betul mendorong orang untuk bagaimana berpikir bebas dan berpikir rasional sehingga yang lahir itu pikiran-pikiran yang inovatif gitu. Seringkali organisasi kepemudaan itu jadi alat kontrol publik, Pak. Atau alat kontrol kepemudaan gitu. Misalnya, sorry to say, KNPI didirikan kan untuk Soeharto mendirikan KNPI kan untuk mengontrol organisasi kepemudaan yang beraneka ragam macamnya kan. Atau berbagai organisasi kepemudaan berdiri untuk mengontrol ideologi tertentu gitu. Gue sangat yakin dengan semangat zaman modern ini bahwa semangat untuk menciptakan kesejahteraan, kita bisa financial freedom untuk generasi muda, struggle melawan ketertindasan ekonomi dan lain-lain. Sehingga kalau bicara tentang yang relevan ya pada akhirnya kita bakal keluar dari romantisme yang berlebihan kepada sesuatu yang rasional dan realis ke depannya gitu sih. Organisasi kepemudaan. Ya kalau ormas kepemudaan sebenarnya menurut gua simpel aja ya. Jadi seringkali kan pemerintah itu merasa bahwa memberikan bantuan kepada kepemudaan itu berarti memberikan bantuan sekedar kepada organisasi kepemudaan. Nah jadi itu mungkin jadi salah satu paradigma yang mungkin harus diubah juga karena seringkali organisasi kepemudaan ini kan sangat segmented gitu. Jadi ada organisasi kepemudaan kesukuan, ada organisasi kepemudaan keagamaan, ada organisasi kepemudaan dengan identitas-identitas tertentu dan lain sebagainya gitu. Nah, sebenarnya pemikiran pemerintah itu harusnya lebih holistik gitu, membuat kebijakan yang bisa membangun ekosistem kepemudaan gitu misalnya. Gimana caranya misalnya paling sederhana gitu. Musrenbang itu ada keterlibatan tiap pemuda daerahnya gitu misalnya. Dia bikin kebijakan itu selalu ada keterlibatan pemudanya dan lain sebagainya gitu. Hari ini kan sudah ada affirmative action 30% untuk perempuan di DPR. Kenapa tidak ada affirmative action 30% gitu misalnya untuk anak-anak di bawah 30 tahun atau di bawah 40 tahun di DPR gitu misalnya. Walaupun nanti isi juga mungkin isi anak-anak elit gitu kan. Tapi terlepas daripada itu setidaknya dia diberikan ruang diberikan ruang dan diberikan prioritas oleh negara lewat pengaturan-pengaturan gitu. Nah, jadi maksud gua seringkali pemberian insentif pada organisasi kepemudaan itu ya tidak berbanding lurus dengan pemberian ruang, dengan pemberian apresiasi, dengan pemberian keleluasaan dari negara kepada kebijakan kepemudaan. Itu sih. Ruang ini yang jadi permasalahan ya. Kita terjebak pada ruang-ruang seremonial. Saya kata tulus kita tetap butuh ruang. Kita butuh ruang ya. Kita butuh ruang. Betul sih. Tapi emang kesalahannya adalah tadi ya. Kalau yang dapat ruang anak muda ya itu mostly anak-anak elit gitu loh. Yang hari ini duduk di DPR usia berapa? 24 ya paling muda ya. Yang Banten tuh. Dua ya. Itu anak elit kan. Gitu. Ya. Maksudnya sulit untuk orang-orang yang tidak punya privilege lebih untuk bisa berkontribusi dalam artian dalam pemerintahan, contoh terlibat di eksekutif atau legislatif. Caranya adalah revisi undang-undang pemilu. Nah, itu. Jangan pembahasan yang beda. Panjang lain lagi arahnya, nanti panjang lagi ya. Iya, tapi gitu loh. Satu hal tuh semangat kolektif anak muda itu selalu ada dengan usia-usia ya rentang-rentang dari mungkin 15 sampai 65 sampai ketuaan Mas kalau itu Mas. Sampai 25 sampai 30 lah gitu. Sampai ya usia-usia belum menikah gitu. Punya semangat kolektif tuh ada, semangat komunitas tuh ada. Banyak justru gue lihat di luar kapasitas politik dan ekonomi gitu ya. Banyak komunitas-komunitas yang hadir juga sebenarnya gitu. Komunitas desainer, komunitas olahraga gitu, startup, ekonomi kreatif, bahkan ada komunitas bismania gitu kan yang konyol-konyol gitu. Kesadaran kolektif untuk berkumpulnya itu ada gitu, tapi seringkali nggak tahu ujungnya mau kemana gitu. Jadi hanya sekedar berkumpul, punya hobi yang sama, punya kesukaan yang sama, tapi nggak pernah dapat support gitu ya dari Kemenpora, dari kementerian, dari pemerintahan gitu. Jadi ya udah perkumpulan mereka itu hanya sebagai hobi, sebagai
apa ya namanya, pelarian dari kegiatan harian gitu, tapi nggak pernah dapat atensi, padahal itu juga bisa didorong untuk creative space dan lain sebagainya. Nah, perkumpulan-perkumpulan ini kan banyak gitu. Menurut lu orang-orang hari ini pengen gak sih ngelihat Indonesia itu lepas dari gaya-gaya organisasi-organisasi klasik yang dimana berkumpul, forum-forum formal, hanya terlibat dalam aspek-aspek politik gitu. Ada nggak sih semangat-semangat itu yang sebenarnya bisa di apinya tuh bisa dinyalain gitu loh? Semangat apa tuh? Semangat, maksudnya kolektif-kolektif ini tuh bisa dimobilisasi juga untuk doing something yang bisa merubah kebijakan. Nggak cuma sekedar perkumpulan yang melepaskan hobi gitu ya, menyalurkan hobi gitu. Kalau gue ya itu ya kembali ya. Jadi kalau kata Weber kan rationalization is the fate of our times kan. Jadi rasionalitas itu adalah kepercayaan manusia zaman sekarang gitu. Apalagi ya semua bangsa maju itu kalau teman ya orang-orang lihat tuh setiap gerakan atau organisasi kepemudaan itu betul-betul sangat apa namanya, sangat impactful gitu, bukan sebagai alat kontrol publik. Nah seringkali menurut gua apa yang kita anggap sebagai gerakan kepemudaan, mobilisasi massa dan lain-lain itu ya sekedar hanya alat kontrol negara atau bukan alat kontrol society tertentu agar masyarakat ini tidak jauh dari semangat-semangat tertentu kan. Nah makanya gue agak selalu yakin Indonesia ini kan gue ngeliat di medsos tuh udah mulai banyak semangat misalnya ya, anti otoritas tertentu. Gue sorry ini ya agak sensitif tapi gue lihat tuh ada sekarang di Instagramnya namanya Habib Ngibul. Apa tuh? Habib Ngibul pokoknya ngelawan Habib yang yang jual surga itulah, jual surga itu ya. Pokoknya orang anak muda zaman sekarang itu gue lihat memang punya kesadaran rasionalitas yang cukup signifikan gitu, bahwa gerakan pemuda yang kita anggap dulu dengan romantisme yang sangat luar biasa romantismenya, hari ini menurut gue pemuda itu akhirnya disatukan udah bukan oleh romantisme sejarah, tapi semangat untuk survival dengan zamannya gitu, survival untuk kemajuan, survival untuk kesejahteraan, welfare-nya dia dan lain-lain gitu. Jadi kalau bicara tentang mobilisir massa dan lain-lain, gua agak sedikit yakin organisasi kepemudaan yang akan terus hadir menit ke menit ke depan ini atau hari-hari ke depan ini udah organisasi kepemudaan yang kemarin yang kita anggap dalam tanda kutip sebagai organisasi yang mobilisir massa terlalu banyak itu sedikit demi sedikit ditinggalkan gitu. Bahkan mungkin di kampus-kampus kita sadar udah mulai menghilang kan. Berarti nggak bisa klaim politik kalau saya punya pasukan segini bang gitu ya. Yang hari ini hadir, contohnya forum anomali. Jujur saja, menurut gua forum anomali itu kan membahas tentang beberapa hal yang anomalistik kan. Misalnya kondisi negara yang otoritarian dan lain-lain itu menurut gua hal-hal yang segmented dan issueable seperti itu yang banyak digarap oleh anak muda hari ini. Kalau ngeliat kemarin di depan GBK itu kan ada pesta Sumpah Pemuda itu. Di situ hampir setiap gerakan yang dibuat anak muda sangat segmented banget. Gua tuh ada komunitas namanya Timur Network. Itu khusus orang Timur. Gua lihat ada siapa yang khusus diplomasi, ada yang bahas public policy. Jadi gerakan anak muda hari ini itu sangat rasional gitu loh. Sudah nggak sebagai alat kontrol seperti hari-hari kemarin. Gitu sih. Organisasi itu kan memang selalu segmented ya, menurut gue ya. Jadi organisasi itu mau dia organisasi politik kah, mau dia organisasi kepemudaan, ada selalu segmented gitu. Bahkan Sumpah Pemuda itu dilahirkan oleh kumpulan organisasi-organisasi yang segmented. Anak-anak priai Jawa kuliah di Stovia, setengahnya bikin Budi Utomo, setengahnya bikin Trikoro Darmo, gitu kan. Orang-orang Sulawesi bikin Jong Celebes, gitu. Orang-orang Sumatera, orang-orang Sumatera bikin Jong Sumatranan Bon, tapi ada juga yang bikin Jong Islamiten Bon, gitu. Nah, Jong Java transformasi dari Trikoro Darmo, gitu. Jadi gua ngerasa memang organisasi itu selalu segmented, gitu. Bahkan di Jawa ada Pemuda Sekarukun namanya tahun 1928 gitu. Di situasi yang sama Bung Karno sudah mendirikan PNI di tahun 1927 gitu. Ada Indi Separtits tahun 1911-an gitu. Jadi organisasi itu memang selalu segmented di semua masa. Problemnya adalah
Dia mau segmented mau enggak, semangat zamannya apa? Semangat, jadi kenapa anak-anak muda tuh dianggap sakral? Menurut gue simple, karena anak-anak muda itu punya Energi. rasa ingin tahu yang besar dan didorong dengan energi yang kuat. Gitu. Jadi dia punya keingintahuan yang besar, dia punya energi yang besar, dia punya imajinasi yang masih panjang gitu. Realitas hidupnya tidak seberat orang-orang yang sudah punya banyak tanggungan gitu. Dan pada siapa kita mengharapkan orang punya imajinasi masa depan Indonesia yang baik selain para pemuda, karena dia memang punya imajinasi yang besar gitu. Jadi kalau orang bilang anak muda itu belum tahu apa-apa, jadi dia nggak boleh ngomong. Anak muda itu kemudian dia belum pernah merasakan pengalaman jadi pejabat publik, jadi nggak boleh ngomong. Memang apa yang sudah kamu buat anak muda, jadi kamu boleh komentarin banyak hal. Justru kita boleh bicara banyak karena kita belum melakukan banyak hal yang gagal dilakukan oleh orang-orang yang berkomentar seperti tadi, gitu. Jadi semangat zaman anak-anak muda itu, jadi Sumpah Pemuda itu adalah semangat zaman. Sejak Sumpah Pemuda 1928, semangat anak-anak muda di tiap zaman itu selalu berkomentar tentang isu-isu yang paling relevan di zamannya. Dia selalu mau komplain tentang hal-hal yang dia rasa nggak relevan kalau terus dilanjutkan di masa depan, yang adalah kepunyaan dia gitu. Dia selalu mau tampil paling depan, aktif menyuarakan sesuatu. Siapa sangka 17/8 itu bisa digerakkan media sosial. Siapa sangka Indonesia Cemas itu bisa digerakkan media sosial. Siapa sangka peringatan darurat itu bisa digerakkan oleh media sosial gitu. Dan memang hari ini anak-anak muda Indonesia itu sangat aktif, chronically online gitu. Chronically online. Dan itu potensi. Gitu. Itu potensi sekaligus sebenarnya adalah tantangan gitu. Mampu nggak sih sebenarnya orang-orang yang tiap hari berkomentar anak muda tuh nggak tahu apa-apa itu memberikan ruang bagi anak-anak muda untuk komentar banyak dan membuat banyak kebijakan publik. Itu menurut gua kayak gitu ya. Jadi Sumpah Pemuda itu semangat zaman. Jadi dia nggak bisa dikategorikan sebagai sebagai momentum sakral yang hanya terjadi 100 tahun sekali, orang-orang terus berkomentar anak muda ngapain aja segala macam gitu. Karena rasa-rasanya nggak ada perubahan besar di negara ini yang tidak dimotori atau tidak diworo-woroin sama generasi muda gitu. Iya, satu aspek ya kalau bicara tentang Sumpah Pemuda dan anak muda hari ini, Gen Alpha, Gen Z bagi gue yang masih hari ini sebutannya muda gitu ya. Satu hal yang gue rasa adalah semangatnya adalah mereka punya semangat anti pembungkaman lah. Mereka nggak suka diatur, dikekang, diperpelonco gitu. Dia nggak suka yang kalau gue lihat ya di teman-teman gue yang kerja di korporat, dia nggak suka diatur-atur atasan yang memberikan pekerjaan di luar tanggung jawabnya gitu. Jadi menurut gue bahkan mereka juga dengan sukarela gitu mau mengomentari apa yang menurut dia tidak tepat gitu. Walaupun mereka nggak harus tergabung sama organisasi apapun gitu. Kalau mungkin tadi ada pembahasan udah mulai segmented, ada juga ruang-ruang mereka jadi civil society yang berisik lewat tadi sosial medianya aja gitu. Akhirnya tadi lah terjadi yang Indonesia Cemas, 17/8 dan lain sebagainya. Anak muda hari ini, Gen Z, Gen Alpha punya kesadaran untuk mengomentari, tapi dengan caranya sendiri, bukan lewat mikrofon, bukan lewat orator seperti zaman dulu gitu. Tapi ya kita harus manfaatkan pengguna online kita cukup tinggi yang mayoritas itu anak-anak muda gitu. Nah, ini sebenarnya yang harus didorong sebenarnya bagaimana memastikan bahwa semangat-semangat yang ada di sosial media itu juga dialirkan gitu ke pemerintah hari ini, ke pejabat publik, ke korporat-korporat yang feodal gitu, ke instansi apapun lah yang harus disalurkan. Dan satu aspek lagi menurut gua jangan sampai gitu ya, semangat anak muda itu selalu dianggap dengan prinsip feodal yang anak muda tuh seakan-akan nggak ngerti, nggak punya pengalaman umur yang lebih banyak, seakan-akan lebih bodoh gitu. Ini yang menurut gue yang harus dibuka mata oleh kaum-kaum boomer, kaum-kaum Gen X gitu kan, atau baby boomer dan sebagainya. Sama terakhir, gue rasa gitu ya, anak muda ini cukup berani loh. Cukup berani dalam artian gue saya agak sensitif gitu bahas kasus ini kemarin aja gitu, yang masalah pesantren. Masa pesantren itu terjadi dua kubu yang sama-sama kuat gitu loh. Ada yang kubu pro pesantren, ada yang kubu merasa itu feodal. Dan diskusinya walaupun kotor gitu ya, kasar dan lain sebagainya, tapi ya fair, akhirnya nggak ada gejolak apapun setelah selain demo gitu ya, selain demo dari kepada trans gitu. Tapi di sosial media mereka saling ya udah gitu, saling menghargai aja ujung-ujungnya tanpa akhirnya jadi sebuah perpecahan di golongan anak mudanya yang saling berdebat gitu. Nah, terakhir nih, menurut lu, anak muda hari ini punya semangat yang besar, antusiasnya terhadap berbangsa bernegara besar, punya kepedulian dan cinta terhadap negaranya besar, kepedulian terhadap politik, ekonomi gitu kan, besar.
Tapi apa sih yang harus dilakuin kita lah gitu, introspeksi pada diri kita agar kita tua dan tidak kehilangan arah gitu kan. Apa ya? Dan kehilangan pegangan. Apa? Gak dulu ya? Ya. Gua ini ya, sebelum gua mendorong gitu kan, terus yang ngajak orang buat diri lu sendiri aja, jangan ngomongin orang lain. Gue sebenarnya mau bahas Sumpah Pemuda dulu, refleksinya gitu. Jadi sebagai mahasiswa, sebagai akademisi Paramadina ya kan. Masih mahasiswa ya. Bisa aja masih klaim akademisi kan. Iya. Sebagai akademisi Paramadina. Jadi para Nurholis Majid itu sering ngutip satu sosiolog terkenal dari Amerika namanya Robert Bellah ya. Jadi Robert Bellah itu nulis buku Civil Religion, agama sipil. Jadi ini agama itu kata Robert Bellah adalah instrumen merekatkan sosial kan. Nah, jadi kalau kata dia setiap struktur society itu sejatinya selalu ada agama yang bermukim di situ gitu. Sesederhana misalnya Indonesia itu sebenarnya agama sendiri gitu. Kenapa dikatakan agama? Dia punya nabi. Nabinya ada Hatta, ada Syahrir, ada Soekarno, Jenderal Sudirman dan lain-lain. Dia punya kitab suci, ada konstitusi, undang-undang dasar, ada peraturan dan lain-lain, ada syariatnya gitu kan. Dia punya apa lagi? Punya semacam benda-benda suci, ada benderanya dan lain-lain itu. Nah, jadi kalau ada hari-hari sakralnya gitu kan, hari Sumpah Pemuda, hari dan lain-lain itu. Nah, jadi kata si Robert Bellah, agama sipil itu selalu menciptakan evolusi-evolusi itu. Nah, Sumpah Pemuda adalah bagian dari agama sipil Indonesia. Agama sipil Indonesia jadi semacam sakralitas yang diciptakan oleh manusia Indonesia sebagai kepercayaan-kepercayaan kebangsaan gitu. Nah, kata Robert Bellah dalam evolusi terakhir agama sipil, dulu orang-orang zaman dulu keterlibatannya dalam society itu seperti ritual partisipatif aja gitu. Orang itu mau bergabung sebagai identitas kolektif hanya partisipasi karena ya kayak FOMO lah gitu. Karena dia tidak takut berbeda atau takut tertindas secara society gitu. Nah, perbedaan yang paling mendasar shifting dari itu adalah orang itu yang dulunya ritual partisipatif menjadi individual korektif gitu. Jadi keterlibatan ritual partisipatif itu menjadi individual korektif gitu. Jadi orang-orang sudah mengedepankan individualitasnya untuk tergabung dalam rekam jejak itu, sehingga semangat romantisme. Jadi kita pelan-pelan mengalami ateisme terhadap agama Indonesia karena kita melihat ketertindasan dan hal-hal yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita nggak sedemikian rupa gitu. Jadi kadang-kadang negara akhirnya cuma sebagai alat kontrol publik gitu. Nah, makanya kalau gua mau ingin mendorong yang perlu kita tekankan kepada generasi pemuda dan refleksi dari Sumpah Pemuda adalah ya melawan feodalisme itu. Berarti meningkatkan keimanan lagi nih. Melawan feodalisme. Yang paling dipentingkan adalah orang didorong berpikir bebas, rasional, dan ya teman-teman kalau kita lihat negara-negara maju itu kan hampir setiap negara maju itu bekerja karena dia maju karena orangnya rasional, orangnya bebas, orangnya terbuka, orangnya industrinya bekerja dan lain-lain gitu. Sehingga kalau mau bicara tentang refleksi Sumpah Pemuda, menurut gua mari kita dukung anak muda untuk selalu berpikir rasional, berpikir bebas dan melawan feodalisme yang ada. Siap. Iya, gue sebenarnya cuma pengen menjelaskan pada publik dan orang-orang tua yang selalu menyatakan bahwa anak muda itu cuma bisa komplain, anak muda itu cuma bisa ngomong, anak muda cuma berisik gitu. Anak muda itu belum bisa ngelakuin apa-apa, jadi nggak pantas untuk berkomentar tentang hal-hal yang sudah banyak orang-orang tua buat gitu. Nah, memang sebenarnya kekritisan generasi muda itu tuh pisau bermata dua. Dia potensi tapi dia juga tantangan gitu ya. Jadi memang generasi muda, generasi Z, generasi Alpha itu profesional complainers, Pak. Dia tuh kalau kita lihat, kita scroll di Instagram, di TikTok, di Twitter, dia bisa komplain soal apapun, gitu. Dia komplain soal isu politik, dia bisa tiba-tiba marah sama politisi yang dia cuman nggak seneng, gitu. Dia bisa marah sama supir Grab atau supir Gojek yang dia rasa nggak ramah, gitu. Dia bisa marah sama kasir restoran tertentu dan pelayan
restoran tertentu karena dia rasa nggak sesuai. Jadi semua hal bisa dikomplain gitu. Nah itu memang adalah potensi dan sekaligus tantangan bagi generasi Z gitu. Potensi karena itu membuktikan bahwa generasi Z dan generasi Alpha itu kritis. Dia selalu mau berkomentar soal apapun. Orang yang selalu menyuarakan keresahannya adalah orang yang tidak mau diam ketika keresahannya tidak diakomodir oleh kepentingan dan kekuasaan. Jadi kita sangat butuh suara-suara pengawas seperti ini untuk bisa menjamin bahwa kekuasaan tetap berada di jalur yang tepat, satu. Untuk menjamin bahwa pemerintahan itu bisa berjalan dengan menjamin masa depan anak-anak muda. Kalau keresahannya terus-menerus disuarakan dan didengarkan. Tapi ini jadi tantangan gitu. Karena kalau profesional complainers ini tidak beralih kepada forum-forum resmi, lama-lama dia cuma komplain. Dia tidak creating policy. Dia tidak membuat kebijakan gitu. Dia tidak bisa menghadirkan pada publik kebijakan mana sih sebenarnya anak-anak muda suka, atau bahkan dia sebenarnya jadi anti sama konsep negara, dia anti sama konsep pemerintahan, karena tidak pernah diberikan ruang gitu. Kami menjadi profesional complainers karena kami merasa kami cuma bisa komplain. Kami tidak pernah diberikan ruang transparan, kami tidak pernah didengar, kami dianggap sekedar pengganggu, kami dianggap oleh Purbaya sebagai sebagian kecil masyarakat Indonesia yang tidak suka dan lain sebagainya gitu. Jadi wajar dong orang menjadi profesional complainers gitu. Jadi memang ini potensi sekaligus tantangan. Anak muda itu cuma bisa menjadi potensi yang bisa menjadi hal baik kalau diberikan ruangan dan tantangannya kita atasi. Gitu. Mantap. Terakhir nih, jadi ini anak muda sama orang tua itu kan bedanya gini. Anak muda itu kan karena dia belum punya pengalaman gagal yang banyak, ya kan, pengetahuan yang mungkin relatif tidak banyak, sehingga ruang imajinasinya besar dia kan. Jadi ruang pengetahuannya kecil sehingga ruang imajinasinya besar. Orang tua itu pengalamannya gagal, mungkin ya pengetahuannya otomatis juga banyak gitu, sehingga ruang pengetahuan itu banyak sehingga imajinasinya kecil gitu kan. Sehingga kalau mau cari masa depan ya cari di anak muda karena dia imajinasinya besar gitu. Makanya kadang-kadang agak beda tipis tuh. Anak muda yang berani dan nekat tuh beda tipis tuh. Dan orang tua yang bijaksana dan pengecut tuh beda tipis. Intinya orang tua menceritakan masa lalu, kalau kita menceritakan masa depan. Itu dia. Ngeri banget ya, itu mantap tuh. Kalau anak muda punya potensi, punya harapan. Kalau ada anak muda yang berisik, jangan dianggap itu sebagai orang yang benci, tapi diakomodir dan didengarkan gitu. Karena ruang imajinasi yang tidak dimiliki orang tua itu bisa jadi dimiliki anak muda. Gitu. Pengalaman-pengalaman orang tua yang tidak dimiliki anak muda itu jangan dihardik seakan-akan tidak mengerti, tapi dikasih tahu apa yang baik dan harus dilakukan. Karena anak muda punya imajinasi yang besar sampai mereka rela begadang hanya untuk mengobrol sampai jam 3 pagi demi memikirkan aspek-aspek yang menurut dia benar. Gua tutup pakai quotes Umar bin Khattab, lu tutup dulu aja. Oke. Tapi ya tadi obrolan jam 3 pagi itu juga harus diakomodir, jangan sampai hanya obrolan di warung kopi yang tidak pernah berlanjut dan menjadi apapun itu. Saya tutup Umar bin Khattab ini ya. Sini. Umar. Ya, kalau tahu Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu pernah dalam satu momen dia kesulitan, bingung. Ini strategi Madinah ini mau dibawa kemana? Umar bin Khattab, kalau saya bingung kondisi seperti ini, saya tidak bisa menjawab. Ya, saya panggil semua penasihat nggak bisa jawab. Saya panggil anak muda, karena cuma anak muda yang bisa menjawab. Makan grafik sampai bertemu di jam 3 pagi. Selanjutnya.